kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan kejadian saling bebas maupun kejadian bersyarat tidak saling bebas ya. Nah, coba kita perhatikan soal yang pertama. 3 keping uang logam diundi 1 kali bersama-sama. Peluang untuk mendapat sisi yang sama. Sisi yang sama kalau kita bikin tabel di sini ya. Kalau kita bikin tabel, kalau 3 uang logam itu ada 3 ya. Berarti kemungkinan yang keluar adalah A, G ya, A, G, A. Itu kalau angkanya 2 ke atas ya. Kemudian bisa saja gambar yang 2 ke atas. G, A, G, A, G. Nah, kalau terakhir adalah gambar semua. Nah, perhatikan kalau kita hitung sampelnya adalah NS-nya adalah 8 ya. 8. Coba kita perhatikan di sini katanya peluang mendapat sisi yang sama. Sisi yang sama siapa? Kalau enggak AAA atau GGG ya. Jadi ada berapa? Ada 2 dari 8 ya. Peluangnya adalah 2 dari sisi sama ya. Itu sama saja 2/8 atau 1/4. Tadi jawabannya adalah B ya. Selanjutnya yang kedua. 3 keping uang logam diundi 1 kali. Bersama-sama. Peluang untuk mendapatkan sisi yang sama dan sekurang-kurangnya 2 angka yang muncul. Nah, kalau di dalam rumus kejadian saling bebas, ini adalah misalnya kejadian yang pertama, misalnya E1-nya. E1 adalah sisi yang sama. E2-nya kita sebut dengan sekurang-kurangnya, berarti, nah gini, lebih dari atau 2 angka ya, 2 angka. Nah, jadi peluang E1 dan E2 itu sama saja apa? Peluang E1 dikali dengan peluang E2. Oke, nah sekarang kita lihat. Peluang E1. E1 katanya mendapat sisi yang sama. Tadi berapa? Jadi tadi adalah 1/4, berarti 1/4. Sekarang yang P E2. Sekurang-kurangnya 2 angka yang muncul. Paling sedikit 2 angka yang muncul. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti apa? 4 dari 8 atau setengah ya. Coba perhatikan. Sekurang-kurangnya berarti paling sedikit 2 ya. 1, 2, 3. Ini sudah 3 masuk. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Kalau di bawahnya kan A-nya cuma 1. Jadi ada 1/2. Jadi peluangnya adalah 1/4 dikali dengan 1/2 atau 1/8. Jawabannya adalah A ya. Nah, A. Sebenarnya kita bisa langsung lihat dari gambar. Kalau peluang sisi yang sama dan minimal angka yang muncul, ya ini. Cuma ini aja. Kan masuk ya kedua-duanya. Ya, karena pada dasarnya kejadian saling bebas ini adalah irisannya ya. Irisannya adalah kedua-duanya yang sini dengan minimal gambar yang sama ya ini. A ini ya. Sebenarnya bisa langsung ya. Nah, sekarang yang ke berikutnya. Untuk soal 3 kita gunakan tabel di bawah ini ya. Soal 3. Di sini dikatakan Igo, Juni, dan Taufik mengikuti ujian. Peluang mereka lulus dalam ujian tersebut berturut-turut setengah, 2/3, dan 3/4. Nah, yang ditanyakan yang pertama, kalau yang tidak ini kan sudah Pi Igo lulus itu setengah. Pi Joni itu adalah 2/3. Kemudian Pi siapa nih terakhir topik ya, itu adalah 3/4. Oke ya, adalah setengah, maka tidak lulusnya berapa? Kita sebut komplemennya ya, itu adalah setengah. Sekarang Pi yang si Joni tidak lulus. Kalau dia 2/3 berarti 2/3 berarti 1/3 ya. 1/3. Sekarang kalau si
Topik yang tidak lulus, dia 3/4 berarti 1/4. Oke ya? Sudah ya? Nah, peluang bahwa hanya satu orang yang lulus. Hanya satu orang yang lulus. Sekarang coba kita lihat di sini. Kita tulis di sini si yang lulus si Igo ya. Igo. Igo lulus. Berarti apa? Si PI kali PG komplement kali P topik komplement. Artinya Igo lulus, Joni tidak lulus, si topik tidak lulus. Itu yang Igonya yang lulus. Berarti setengah tidak lulus si topik itu adalah ini ya, 1/3. Kalau si Igo, maaf ya, si Joni, kalau si topik tidak lulus adalah 1/4. Hasilnya adalah 6/1/24. Ini yang pertama. Kemudian siapa yang nggak lulus? Siapa yang lulus di sini? Si Joni. Juni lulus. Berarti tidak lulus pasti siapa? Si Igo tidak lulus. Kali Joni lulus, si topik tidak lulus. Topik C. C-nya itu anggap kita lulus. Berarti berapa ini? Tidak lulus setengah ya. Kebetulan setengah sama ya, setengah. Setengah lulus berarti setengah tidak. Joni yang lulus 2/3. Si topik yang lulus tidak lulus adalah 1/4. Hasilnya adalah 2/24. Oke, ini sudah dapat. Terakhir siapa lagi? Si Joni yang lulus. Topik yang lulus. Berarti P. Igo tidak lulus. Si Joni tidak lulus. Tetapi si topik lulus. Itu sama dengan tidak lulus si Igo setengah ya. Kemudian si Joni yang tidak lulus berarti 1/3. Tetapi kalau si topik yang lulus, berarti lulus tadi topiknya 3/4 ya. Jadi hasilnya adalah 3/24. Jadi kalau satu yang tidak lulus, ada 3 kemungkinan. Siapa? 1/24 tambah 2/24 tambah 3/4. Hasilnya adalah 6/24 ya. Atau 1/4. Oke ya. Jadi jawabannya adalah 1/4. Kita lihat jawabannya adalah A ya. Peluang bahwa sekurang-kurangnya 2 orang yang lulus. Berarti paling sedikit 2 yang lulus. Yang pertama, lulus ketiga-tiganya. Berarti P yang pertama pasti siapa? I irisan J irisan T. Peluang I kali peluang J dikali peluang T. Kalau kita hitung ini peluang yang lulus siapa? Tadi 1/2, 2/3, 3/4. 1/2, 2/3, 3/4. Berarti jawabannya 6/24. Kemudian yang kedua, sekurang-kurangnya 2 berarti 2 yang lulus. 2 yang lulus. 2 lulus itu siapa? Si pertama, kasus yang pertama, si Igo yang lulus dengan si Joni. Berarti topiknya yang enggak lulus. Kemudian kasus yang kedua, Igo yang lulus, Joni yang tidak lulus, kemudian topik yang lulus. Oke ya. Kemudian kasus yang ketiga, si Igo yang tidak lulus, Joni lulus, si topik lulus ya. Harus ada 2. Ini Igo dan Joni, ini Igo dan topik, ini Joni dan topik. Ya, VI kali VG kali PT komplement. Yang PI-nya setengah ya.
setengah, 2/3 kali yang tidak lulus berarti 1/4. Jawabannya adalah 2/24. Kemudian yang kedua, PI yang lulus, tetapi PG tidak lulus, Joni dan Topik yang lulus. Peluang untuk lulus si Igo adalah setengah. Peluang tidak lulus si Joni adalah 1/3. Kemudian peluang si Topik yang lulus adalah 3/4. Kalau kita cari ini adalah 3/24. Oke ya. Yang terakhir, peluang yang terakhir adalah peluang si Igo yang nggak lulus dikali dengan peluang Joni yang lulus, kemudian si Topik yang lulus ya. Peluang si Igo yang tidak lulus adalah setengah juga ya, setengah kali peluang Joni yang lulus adalah 2/3. Peluang Topik yang lulus adalah 3/4. Hasilnya adalah 6/24. Kalau kita jumlahkan, yang pertama lulus semua, 6/24. Kemudian Igo, Topik aja yang nggak lulus, 24 ya. Kemudian si Joni yang tidak lulus 3/4. Kemudian 3/24, maaf ya. Kemudian yang Igo yang nggak lulus adalah 6/24. Kalau kita jumlahkan 6 tambah 2, 8, 8 tambah 3, 11, 11 tambah 6 adalah 17/24. Kalau kita cari kuncinya 17/24 adalah C. Nah, kemudian nomor 5. Dari 500 orang dewasa, pria dan wanita yang diwawancarai adalah mereka yang bekerja atau tidak bekerja. Diperoleh data sebagai berikut. Ini datanya ya. Nah, yang tidak bekerja pria itu adalah yang bekerja 240, yang tidak bekerja 60. Jumlah 300. Wanita 80, yang tidak bekerja 10 dan jumlahnya 200. Nah, jika dipilih salah satu secara acak, maka peluang mendapat pria yang tidak bekerja, sebenarnya kalau sudah di tabel ini, kita nggak usah perlu pakai aturan itu ya. Kita nggak perlu lagi pakai aturan kejadian saling bebas atau perkalian. Tapi kita langsung, seperti tabel ini tadi. Kita bisa saja A, G, G ya. Langsung A dan G ada 2/8 ya. Atau yang gambar nomor 2 tadi. Nah, sekarang kita langsung. Pria yang tidak bekerja siapa? Ada 60. Dari berapa jumlah seluruh orang ini? Adalah 500. Jadi sama saja 60. Peluang ini saya tulis ya. Pria C tidak bekerja. Itu sama saja dengan 60/500. Kalau kita sederhanakan berarti 3/25 ya. 3/25. Kuncinya 3/25 ada di E ya. Sudah. Kemudian nomor 6. Dari 6 siswa termasuk A dan B, akan dipilih 3 orang sebagai duta sekolah. Peluang A dan B terpilih sebagai duta adalah nomor 6 ini sebenarnya bisa kita kerjakan dengan menggunakan kombinasi ya. Kalau 6 diambil 3, S-nya, NS-nya, kejadian seluruhnya C 6 diambil 3, itu sama aja dengan 6 faktorial, 3 faktorial, 6 dikurang 3 faktorial. Ini nilainya adalah totalnya adalah 20 ya. Nah, ada 20 kemungkinan. Nah, sekarang dipilih 3 orang sebagai duta. Berarti A dan B harus ada. A dan B harus ada ya. A dan B terpilih sebagai duta. Berarti A, B, C. Misalnya ada orang ya. Kita sebut orangnya ini adalah, misalnya orangnya adalah A, B, C, D, E, F. Nah, ada orangnya ya. Kalau ABC ya 1. Kemudian ABD 2 ya. AB. Berapa lagi? E. Kemudian ABF. Berarti ada berapa? Ada 4. Dari kemungkinannya ada 20. Berarti 4/20. Kalau kita sederhanakan jadinya 1/5. Jawabannya adalah A ya.
Nomor 7, dua buah dadu dilambungkan bersama-sama. Peluang muncul mata dadu pertama 3 dan mata dadu yang kedua 5. Sebenarnya ini kalau kita lihat peluang mata dadu 3 ya. Pi 3, kalau 3 itu berarti apa? Dadu pertama, 3, 1, 3, 2, 3, ini kejadian 1 ya. 3, 3, 3, 4, 3, 5, dan 3, 6. Berarti ada 6 ya. Kemudian E2, dadu yang kedua 5. Berarti 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5. Juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Nah, jadi sebetulnya kalau menggunakan apa namanya? Pi E1 irisan E2 itu sama saja dengan Pi E1 dikali Pi E2. Peluang E1 berapa? 6 dari 36 atau 6/36. Kemudian peluang E2 adalah 6/36. Berarti kalau kita hitung ini sama saja kalau sederhanakan 1/6 kali 1/6 atau 1/36. Oke ya? Jawabannya 1/36. Sebenarnya apa? Kalau mata dadu pertama 3 dan dadu kedua 5 ya cukup. Sebenarnya apa? 3,5. Itu aja. 3,5 itu adalah 1 dari 36 titik sampel ya. Jadi 1/36. Jawabannya adalah E. Bisa langsung ya, bisa menggunakan aturan kejadian saling bebas. Nah, yang berikutnya. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar undi bersama-sama 1 kali. Peluang muncul bilangan prima pada dadu dan gambar pada logam. Nah, coba perhatikan ya. Berarti angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Ya, oke ya, berarti ada 12. Nah, peluang munculnya bilangan prima pada dadu. Bilangan prima pada dadu siapa? Kalau kita menggunakan gambar peluang prima itu ada bilangannya berapa? Prima itu dari dadu itu adalah 3/6 atau 1/2. Kemudian peluang gambar itu kalau satu gambar adalah 1/2. Prima dan gambar itu sama saja dengan setengah kali setengah. Hasilnya adalah 1/4. Oke. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan tabel. Katanya prima pada dadu dan gambar pada logam. Kita cari yang prima pada dadu apa? 1 ya. Kemudian gambarnya 3. Kemudian 5. Ada berapa? 1, 2, 3. Dari 12. Berarti 3/12. Sama saja dengan 1/4. Sama ya. Jadi jawabannya adalah sama ya. 1/4. Mau pakai gambar maupun ini prinsip kejadian saling bebas ya. Sekeping uang logam dan dadu dilempar undi bersama-sama sebanyak 1 kali. Peluang munculnya mata dadu bilangan prima ganjil dan gambar pada uang logam. Prima ganjil berapa? Prima ganjil itu adalah siapa? 3 dan 5 kalau di dalam dadu. Sebenarnya ada 2, 3, 5. Tapi 2 itu genap maka 2 aja dihilangkan. Berarti NP ganjil itu sama dengan 2. Kemudian dari berapa? Peluang ganjil itu. Kalau prima itu adalah 2/6. Itu sama dengan 1/3 ya. Prima ganjil ya, prima ganjil, maaf Pigi. Kemudian yang kedua gambar pada logam. Pi gambar pada logam itu adalah setengah ya. Dari kalau logam itu kan angkanya setengah, gambarnya setengah. Maka
peluang prima ganjil irisan gambar itu sama saja dengan 1/3 kali 1/2 atau 1/6. Kalau 1/6 di sini nggak ada. Kalau kita nyatakan berarti 2/12. Jawabannya adalah A. Nah, sebenarnya kalau kita gunakan apa? Kalau peluang kalau di dalam kotak ya. Kalau kita gunakan di dalam kotak yang prima logam. Ini kalau ini angka ya, ini angka dan gambar. Angka gambar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini A1, A2, A3, A4, A5, A6. Ini G1, G2, G3, G4, G5, G6. Oke ya. Nah, ini kita pakai kotak ya. Kita kotak. Katanya bilangan prima yang ganjil siapa? Ini dengan gambar pada logamnya ini. 1 dengan yang ini. Ada 2. 2 dari berapa? Ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sama ya. Sama jawabannya adalah 2/12. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir, ini soalnya ada hubungannya dengan materi kita selanjutnya, yaitu penggunaan peluang yang berkaitan dengan kaidah aturan pencacahan. Sebuah kantong berisi 8 kelereng merah dan 5 kelereng biru. Diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Nah, beda kalau kejadian saling lepas yang tidak dikembalikan ini ya. Ini yang diambil sekaligus ya. Sekaligus ya. Jadi, kalau kita lihat merahnya ada berapa? Merahnya ada, kantong itu berisi merah, itu ada 8. Biru ada 3, 5 ya. Sedangkan, oh ya, cuma 2 aja. Ini jumlahnya adalah 13. Diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Ya. Kalau 13 diambil 3, kalau di dalam peluang itu sebenarnya apa? Banyaknya kemungkinan, kalau 3 itu kemungkinannya sama saja dengan apa? 13 diambil 3. Sedangkan atasnya 8 merah diambil, katanya merahnya adalah 2 ya. Kemudian birunya ada 5 ya. 5 diambil karena 3 berarti kalau merahnya 2 berarti birunya 1. Nah, sekarang 8C2 kalau di dalam kombinasi itu 8C2 bisa dihitung sendiri ya, di luar itu adalah 28. Sedangkan 5C1 itu 5. Sedangkan 13C3 itu adalah 286. Nilainya adalah 140 dibagi dengan 286. Kalau kita sederhanakan 70 dibagi 1/43. Nah, nanti soal ini sebenarnya kita sudah menggunakan kombinasi ya. Artinya kita sudah menggunakan kaidah pencacahan atau aturan pencacahan. Mungkin materi kita selanjutnya itulah yang akan kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi nomor 10 jawabannya adalah A.